قال المؤلف رحمه الله تعالى ما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسما تلا. Al-Wahid dan yang lainnya, maka mereka mengatakan fa asyara bi asbahihi dan tidak menyebutkan menggoyang-goyangkan. Maka ini khilaf atau tidak? Saya bertanya kepada antum tanpa taklid, tanpa ada paksaan dan tanpa rasa takut. Saya tanya, mana yang rajih? Menggerakkan telunjuk atau tidak menggerakkan telunjuk? Dijawab silakan. Menggerakkan telunjuk. Tidak menggerakkan telunjuk. Karena dia diriwayatkan 12 rawi dari Asim ibnu Kulayb, dan satu yang berkesendirian Zaidah ibnu Qudamah, maka dia adalah riwayat yang syadz. Maka ini masuk kepada hadis syadz. Apa definisi syadz? Mukhalafatu thiqah liman huwa aula minhu. Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Zaidah ibnu Qudamah rawi yang makbul, imam, imam. Namun menyelisihi 11 dari mereka imam, satu Ghailan saja yang thiqah. Dan thiqah diterima riwayatnya. Maka mau dikemanakan hafalan Syu'bah? Mau dikemanakan hafalan Sufyanain Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri? Maka sekarang antum sebagai thulabatul ilm, awas, saya tidak mengajarkan taklid dan saya tidak memaksakan kehendak di ma'had ini semuanya harus begini dan harus begitu, tidak. Kembali kepada ilmu. Saya tidak mengharuskan kalian untuk tidak menggerakkan jari, tidak. Dan saya tidak mengharuskan kalian untuk menggerak-gerakkan jari, tidak. Namun dikembalikan kepada ilmu kalian karena kalian bertanggung jawab di sisi Allah atas ilmu kalian. Maka silahkan pilih yang mana. Jangan takut. Wah, di pondok ini semua orang nggak gerak, ya sudah nggak gerak. Oh, di pondok sana semuanya gerak, jadi saya pun harus gerak. Takut? Tidak. Dalam permasalahan agama tidak ada paksaan. Apalagi di sini saya mengajarkan dengan ilmu bukan taklid. Harus ikuti Imam Al-Albani, harus mengikuti Al-Wadi'i, harus mengikuti Ibnu Baz, harus mengikuti fatwa Ibnu Utsaimin, tidak. Maka apa yang kalian hukumi sekarang di sini? Yang rajih adalah hadis ini periwayatan Zaidah ibnu Qudamah dengan menyebut tambahan wa yuharrikuha haditsun syadz. Maka Syekh kami Muqbil dengan penuh adab membantah dari gurunya Syekh Al-Albani dengan diantaranya menulis kitab ini, dan ada muridnya juga yang menulis kitab ini dan disampaikan kepada Syekh Al-Albani. Adapun permasalahan Syekh Al-Albani mau mengikuti, tidak mau mengikuti, terserah. Yang jelas disampaikan. Dan dengan penuh adab. Maka begitupun kita di sini. Syekh Al-Albani ulama, muhaddis, ahli sunnah, kita mencintainya. Dan kita menjunjung di atas kepala kita. Namun pertanyaan yang besar, apakah dia tidak pernah salah, maksum? Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa manusia tidak pernah lekang dari kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah dia bertaubat. Intinya bukan hanya kesalahan masuk dosa, juga kesalahan dalam berijtihad. Itu juga masuk hadis ini. Maka di sini kita tidak merendahkan, wallahi Imam Al-Albani kita banyak mengambil faidah darinya. Namun apakah dia terus dikultuskan sebagai suatu makhluk yang tidak pernah salah? Salah. Maka oleh sebab itu Imam Malik mengatakan alladzi yudfanu hunak. Maka dikatakan bahwa seluruh ucapan manusia kullu kalamil bashar, kata Imam Malik, yukhad wa yurad. Semua ucapan manusia diambil dan ditolak.
Tidak semuanya diambil dan tidak semuanya ditolak. Selama dia ucapan ahlu sunnah, diambil dan kadang-kadang ditolak. Illa man dufina hunaka, kecuali dia yang dikubur di sana. Siapa Imam Malik di saat mengatakan siapa dia yang dikubur di sana? Nabi Muhammad, karena Imam Malik imam Darul Hijrah, dia mengajar di Masjid Nabi. Maka ucapan Imam Malik mengeluarkan manusia dari taklid buta. Bahwa Syekh Al-Albani manusia, Muqbil Al-Wadi'i manusia, Ibnu Baz manusia, Ibnu Utsaimin manusia. Maka mereka, kata Imam Malik juga, yukhad wa yurad. Ucapan mereka bisa diambil kalau sesuai dengan dalil, sesuai dengan qawaid, dan bisa ditolak kalau tidak sesuai dengan kaidah dari fatwa-fatwanya. Itu normal. Kenapa kita harus merasa takut atau berat hati atau takut dikucilkan? Satu pondok menggerakkan jari semua. Tapi saya mengetahui hadis ini, bahkan dengan sanadnya dan taujih dari ilmu hadis dan para ulama yang mendhaifkannya, ya sudah, tidak usah takut. Wala yakhafu laumata laimin. Dan bahkan mereka yang hulu kepada fatwa seseorang dikarenakan dia imam hadis di zamannya, maka kita ingatkan dengan hadis tadi, kullu ibni Adam khata'. Dan kita tanyakan bahkan, afwan antum yang hulu, yang teriak-teriak Al-Albani dilawan, Al-Albani dilawan, maaf akhi, antum tahu sanadnya? Diriwayatkan siapa? Terus wajah khilafnya? Wah, gak usah tahu, pokoknya Al-Albani dilawan, gak bisa. Nah, itulah wajah kesalahannya. Di mana taklid buta mengajak manusia untuk dicocok hidungnya bagaikan kerbau, dicocok hidung. Maka taklid hukumnya tidak boleh. Jadi jangan bangga dengan taklid. Pokoknya Imam Al-Albani, Al-Albani dilawan. Siapa kamu, siapa Al-Albani? Bukan kita, tetapi dalil yang ada pada kita. Maka taklid hukumnya tidak boleh haram. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka yang rajih dalam permasalahan ini adalah hadis yang tidak menggerakkan. 12 rawi, bahkan imam kebanyakan semuanya itu meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb, dari Kulayb, dari Wa'il ibnu Hujr. Nabi di saat tasyahud mengangkat jari telunjuknya dan tidak ada tambahan wa yuharrikuha, tidak ada tambahan dan menggerakkannya. Namun di riwayat An-Nasa'i berkesendirian Zaidah ibnu Qudamah, dan dia di atas derajat thiqah, namun menyelisihi 12 imam tadi ataupun 12 rawi yang kebanyakan thiqah, menyebutkan dari Asim ibnu Kulayb, dari Kulayb bapaknya, dari Wa'il ibnu Hujr, bahwa Nabi Muhammad SAW rafa'a isba'ahu wa yuharrikuha. Yuk, berdiri kau. Maka yang ngantuk silahkan berdiri. Masih ada yang ngantuk. Begadang semalam. Begadang jangan begadang kalau tak ada artinya. Alhasil, hadis kita membahas tentang permasalahan hadis syadz. Maka jelas di sini hadisnya syadz, 12 rawi berselisih dengan satu rawi, dan 12-nya tidak tanggung-tanggung, Sufyanain, Syu'bah, Abu Awanah, Bishr ibn Mufaddal dan yang lainnya. Maka berkata Syekh kami Muqbil, "Lau hadal hadis ma hakamna bisyad fala yujad hadis syad fi hadhihi dunya." Lihat bagaimana ucapan Imam Muqbil Al-Wadi'i. Jika seandainya hadis tahrik, menggerak-gerakkan jari ini,
tidak dimasukkan kepada hadis syadz, maka tidak ada definisi hadis syadz di ilmu mustalah hadis selamanya. Di dunia ini tidak ada yang namanya hadis syadz lagi. Jelas 12 rawi berselisih dengan satu rawi dan wajah khilafnya jelas. Yang satu mengatakan tambahan menggerakkan telunjuk, yang satu tidak menggerakkan telunjuk. Maka di sini kalau tidak disebutkan hadis tahrik syadz, maka tidak ada contoh hadis syadz di dunia ini. Sudah bubar, tidak ada definisi syadz. Kenapa? Rawi yang sudah jelas 1 lawan 12 tidak disebutkan syadz, maka tidak ada definisi hadis syadz. Dan itulah yang hak, bahwa hadis tahrik adalah hadis yang syadz, dan ini adalah contoh dari pelajaran kita. Maka kita katakan sekali lagi, kembalilah kita kepada ilmu dan jangan menjadi orang yang taklid buta. Alhamdulillah, kita cinta Syekh Al-Albani, kita cinta muhaditsin yang lain. Namun di saat ada waktunya, ijtihadnya tidak sesuai dengan kaidah ataupun dengan ilmu-ilmu yang ada, dan yang menyelisihinya pun imam-imam di zamannya yang mempunyai ilmu hadis seperti Syekh Muqbil dan yang lainnya, maka di sini please jangan taklid buta. Dan please kembali kepada ilmu, dan please jangan mencela dan membuat keonaran dengan menyebut Al-Albani dilawan dan sebagainya, karena wallahi Syekh Al-Albani jika mendengar itu dia akan marah. Dan itu yang terjadi di waktu beliau masih hidup. Di saat Syekh Muqbil memberikan tentang permasalahan hadis ini syadz, dan juga muridnya Ahmad Ibn Sa'id di kitabnya Al-Bisyarah, maka diterima meskipun Syekh tidak bergeming dari fatwanya, namun tidak dia mencela dan menghinakan. Adapun orang-orang yang hidup sekarang tidak punya ilmu hadis, yang menggerakkan tahrik di saat dinasihati malah koar-koar Al-Albani dilawan. Bahkan kalau kita balikan, afwan, antum bilang seperti itu, tahu nggak definisi hadis syadz? Tidak tahu. Tahu nggak yang berkesendirian siapa? Tidak tahu. Tahu nggak kalau Zaidah Ibnu Qudamah menyelisihi 12 orang? Tidak tahu. Terus kenapa mencela kami yang tidak melaksanakan tahrik? Ya kamu tidak mengikuti Imam Al-Albani. Itulah orang-orang yang taklid seperti itu. Wallahi kita mencintai Syekh Al-Albani, namun kecintaan kita kepadanya dengan rules, dengan aturan dan undang-undang. Jika fatwanya sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan qawaid-qawaid, jelas kita ikuti fatwanya. Namun dia juga manusia, musib wa mukhti, kadang benar dan kadang salah. Namun meskipun salah dari fatwanya, tetap kita agungkan karena dia ahlu sunnah. Itulah mizan kita kecintaan kepada ulama ahlu sunnah. Dan Syekh kami Muqbil dari dulu mengajar, tidak pernah mengajak kepada taklid. Dan saya pun di sini menekankan kepada antum, saya tidak mengajar kepada kalian taklid. Pernahkah saya menunjukkan kepada kalian untuk harus berbuat ini dan itu? Kecuali jika kami tunjukkan dalil. Seperti sekarang di sini, ya ayuhan nas sallu fi ni'alikum, selalu kami ingatkan, salatlah dengan sandal. Apakah ini taklid? Tidak. Ada dalilnya di Sunan Abi Daud dari siapa? Asy-Syaddad Ibnu Aus, sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal kalian selisihi Yahud. Di riwayat An-Nasr juga, di riwayat An-Nasai. Maka kita tidak mengajari kalian taklid kecuali kami sebutkan dalilnya. Begitupun di sini. Kalian kami anjurkan untuk tidak menggerakkan jari-jari kalian. Mana dalilnya? Ini hadisnya. Bahwa Zaidah Ibnu Qudamah berkesendirian dari Wa'il Ibnu Hujr, dari sahabat, di mana Wa'il Ibnu Hujr katanya melihat Nabi menggerakkan jari-jarinya
Padahal riwayat 12 imam dari Asim ibnu Kulayb, dari Wa'il ibnu Hujr, semuanya tidak menyebutkan wa yuharrikuha, tambahan wa yuharrikuha. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, tambahan lafaz wa yuharrikuha lafaz yang syad. Man syadda bihi Zaidah ibnu Qudamah yukhalifu man isna asar minar ruwah. Maka inilah contoh yang ketiga hadis syad, dan ini antum yang belajar dari tadi hadis syad. Ada yang hadis syad itu 1 lawan 1 seperti siapa? Sulaiman ibnu Katsir lawan Sufyan ibnu Uyainah. Dan yang kedua hadis tadi, siapa yang bisa jawab? Indak ya. Nah, mau turun jawab. Hadis yang kedua, perselisihan siapa? 1 lawan 3. Ingat, nggak bisa, ya sudah, jangan turun. Indak ya hasbi. Siapa hadis yang ditulis tadi? Ingat, periwayatan siapa yang berkesendirian? Ma'mar melawan Syu'bah, Abu Awanah, dan juga siapa? Hamad ibnu Salamah. Yang mana ketiga rawi ini berselisih dalam penyebutan periwayatan dari gurunya yang sama, maka disebutkan dengan nama sahabi yang lain. Ini 1 lawan 3. Maka yang rajih 3 rawi. Ma'mar berkesendirian, hadisnya syad, dengan menyebutkan dari sahabat yang lain. Adapun di sini 13 rawi. 12 rawi menyelisihi 1 rawi, jelas hadis yang syad. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu.